Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bulia di pembelajaran IPA. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian dari ekosistem. Nah, ekosistem merupakan suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup ini bisa ada komponen biotik atau hayati atau yang hidup, dan juga ada komponen abiotik atau yang tak hidup. Nah, contoh sederhana dari ekosistem itu adalah misalnya hubungan antara hewan dan juga air, di mana hewan membutuhkan air untuk mereka minum. Selanjutnya yaitu komponen dari ekosistem. Nah, komponen ekosistem ada dua. Yang pertama ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup atau non-hayati. Contohnya misalnya adalah batu, air, dan sebagainya. Kemudian ada komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan hidup atau hayati, yang dimana komponen biotik nanti ada dua jenis. Yang pertama ada organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Kemudian ada organisme heterotrof, adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam ekosistem. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang individu. Individu merupakan satu makhluk hidup, misalnya yaitu seekor burung, kemudian seekor kucing, seekor gajah. Nah, itu disebut individu. Kemudian ada populasi. Nah, populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak. Contoh dari populasi misalnya sekumpulan semut, kemudian ada sekumpulan burung, sekumpulan gajah, dan sebagainya. Kemudian ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem ini kumpulan dari komunitas yang melibatkan interaksi. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Yang pertama yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan juga arah tertentu. Dari gambar ini anak-anak bisa melihat misalnya elang, di mana elang merupakan konsumen tingkat ketiga. Kemudian ada ular. Ular merupakan tingkat konsumen kedua. Kemudian ada katak yang merupakan tingkat konsumen pertama. Kemudian ada kupu-kupu yang merupakan konsumen primer.
Kemudian ada tumbuhan, itu merupakan produsen. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, dari gambar di atas ada 5 rantai makanan, yaitu yang pertama ada sawi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan yang kedua ada sawi dimakan belalang, kemudian belalang itu dimakan katak dan katak dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan yang ketiga ada sawi yang dimakan belalang, kemudian belalangnya dimakan oleh burung pipit, kemudian burung pipit dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan yang keempat ada sawi yang dimakan ulat, kemudian ulatnya dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan yang kelima ada bunga sepatu yang dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Ketiga yaitu piramida makanan. Nah, piramida makanan merupakan komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya itu semakin kecil. Jadi aliran energi yang mengalir dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, sekian pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya dengan baik. Berjumpa lagi di pembelajaran IPA selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.